Bab 1170. Klan Jalan Iblis. Di depan makam, Lino Helian tanpa ekspresi, dia akan bergerak ketika seorang wanita muncul di depannya. Orang yang muncul adalah Lin Siye. Di mata Lin Siye, ada dua kumpulan cahaya redup. Lino Helian tersenyum dan berkata, "Aku pikir kamu." Pada saat ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena ada tangan yang melingkari lehernya. Lino Helian tercengang. Master dari keluarga Helian di arena juga terpana. Lino Helian memandang Lin Siye di depannya, dan berkata dengan ngeri, "Kamu." Saat ini, Lin Siye mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Jelek. Kepala Lino Helian langsung diangkat olehnya, dan darahnya mengalir deras seperti pegas, sangat berdarah. Mata Lino Helian melebar. Pada saat ini, pikirannya kosong. Ini adik Mileye. Mengapa saudara perempuannya lebih kuat dari saudara laki-lakinya? Lin Siye berbalik dan pergi setelah memenggal kepala Lino Helian di lapangan. Cahaya suram melintas, dan dalam sekejap, lebih dari selusin kepala berdarah terbang keluar. Di kejauhan, Lin Siye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah duri mendarat dengan kuat di tangannya. Saat berikutnya, dia langsung memasuki makam. Di lapangan, tetua penjaga makam itu melirik kepala-kepala di sekelilingnya dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang salah dengan orang-orang ini? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Menurutnya, klan roh suram seharusnya tertawa jika Dewa Agung di makam tidak keluar. Dan orang-orang ini malah ingin mencarinya. Bukankah ini bodoh? Di luar dunia spiritual roh suram, Jessica Guan dan lainnya masih mengincar Mileye dan lainnya. Namun, Master klan roh suram semakin sekarat. Karena Mileye tak terbendung sekarang. Bahkan Master Alam Penerobosan dan Pemurnian tidak dapat menghentikan pedang Mileye, karena dia mempertaruhkan hidupnya. Dia dapat menahannya, tetapi Master Alam Penerobosan dan Pemurnian itu tidak dapat menahannya. Dan Master Klan Taiko itu juga ditekan oleh kultivator pedang Sekte Pedang. Dapat dikatakan bahwa situasi di lapangan semakin tidak menguntungkan bagi Jessica Guan. Dan Jessica Guan menatap dimensi kehampaan. Selama Lin Siye tertangkap, mereka bisa membalikkan keadaan. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar. Itu adalah tetua penjaga makam. Tetua penjaga makam melihat ke arah Jessica Guan. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Aku sudah memikirkannya. Lebih baik aku antarkan keluar untuk kalian." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Selusin kepala berdarah jatuh tidak jauh di depannya. Semuanya adalah kepala master dari keluarga Helian. Melihat pemandangan ini, pikiran Jessica Guan menjadi kosong. Semua mati. Para master klan roh suram di arena juga melihat kepala-kepala ini, dan ketika mereka melihat kepala-kepala ini, ekspresi master klan roh suram tiba-tiba berubah. Panik. Pada saat ini, mereka panik. Dan di kejauhan, wajah Miko Taiko menjadi sangat suram. Lino Helian adalah master alam penerobosan dan pemurnian veteran, dan pihak lain benar-benar terbunuh. Selain itu, lebih dari selusin master alam penerobosan dan pemurnian dari keluarga Helian terbunuh. Siapa yang melakukannya? Miko Taiko melihat ke arah dimensi kehampaan. Dia tahu ada master yang tidak dikenal di dalamnya. Dan Jessica Guan secara alami tahu siapa yang melakukannya. Wanita yang tinggal di tubuh Lin Siye itu. Wanita itu masih dalam tubuh Lin Siye. Memikirkan hal ini, wajah Jessica Guan menjadi sangat jelek. Tanpa ragu sedikit pun, Jessica Guan tiba-tiba berkata, "Mundur. Mundur." Mendengar kata-kata Jessica Guan,
para master klan roh suram di lapangan mundur satu demi satu. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, saat mereka mundur, Mileye tidak berhenti. Mileye langsung mengejar mereka. Saat ladang darahnya terbuka, tak terhitung master klan roh suram di lapangan yang tergerus oleh jiwa pembunuhan, dan kemudian mulai saling bunuh. Jessica Guan tiba-tiba berkata dengan muram, "Blokir dia." Anggota klan lainnya mundur. Saat suaranya terdengar, lebih dari 20 master alam penerobosan dan pemurnian langsung memblokir Mileye, dan pada saat ini, Master Sekte Pedang langsung menyerang, tetapi Jessica Guan langsung bergegas ke Sekte Pedang dan master lainnya. Meskipun dia tidak berdaya dengan Mileye, dia tidak takut pada siapapun kecuali Mileye. Bertarung sengit lagi. Di kejauhan, Mileye bertarung dengan panik dengan pedangnya sepanjang jalan. Ketika dia bertemu dengan alam penerobosan dan pemurnian, dia akan bertarung dengan nyawanya. Namun, domain darah Mileye benar-benar menjijikkan. Karena selama ditutupi oleh medan darah, Master Klan Roh Suram akan terkikis dan pikirannya akan terkikis, lalu dia akan membunuh dengan liar. Hanya Master Alam Ilusi yang hampir bisa menahan jiwa pembunuhan yang dirilis oleh Mileye. Meskipun Jessica Guan, Miko Taiko dan lainnya secara paksa memblokir semua Master Sekte Pedang, Mileye sendiri memblokir semua Master Klan Roh Suram. Situasi di lapangan bisa dikatakan semakin tidak menguntungkan bagi Klan Roh Suram. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, ruang hampa tiba-tiba terkoyak, seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu memandangi Mileye di bawah, dia hendak bergerak. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depannya sebelumnya. Queen. Queen memandang pria paruh baya itu, "Aku sudah lama menunggumu." Pria paruh baya itu memandang Queen, yang mulia adalah nona pertama dari klan Jalan Iblis itu. Queen berkata dengan lembut, "Itu ada hubungannya denganmu." Laki-laki paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kudengar kamu tidak mau menikah dengan seseorang, jadi basis kultivasi kamu disegel oleh patriark klan Jalan Iblis, lalu kamu masuk ke dunia bawah, kan?" Queen tanpa ekspresi, "Kalian tahu banyak." Pria paruh baya itu sedikit tersenyum, "Nona Queen, kami tidak berniat menjadi musuhmu. Tujuan kami hanya Mileye di bawah sana. Jika kamu menyingkir, kita akan hidup dalam damai. Bagaimana menurutmu?" Queen memandang pria paruh baya itu, "Tidak." Setelah merenung sejenak, pria paruh baya itu berkata, "Mengapa?" Queen berkata dengan lembut, "Karena pria di bawah sana baik. Dia baik, dan aku harus baik." Setelah selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, pria paruh baya itu sedikit mengernyit, dan dia meninju. Bang! Dengan satu pukulan, langit berbintang musnah. Namun, Queen tidak mundur sama sekali, dia meninju. Bang! Dalam sekejap, langit berbintang berubah menjadi ketiadaan. Queen dan pria paruh baya itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Keduanya mundur 1000 kaki jauhnya. Setelah Queen berhenti, dia merentangkan telapak tangannya, dan sabit berwarna merah darah muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan darah dan menghilang ke langit berbintang. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang penuh dengan bayangan berdarah. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu mengerutkan kening. Dia tidak berani gegabah, orang di depannya adalah mantan jenius klan Jalan Iblis. Pria paruh baya itu merentangkan telapak tangannya, dan tombak panjang hitam muncul di tangannya. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan ringan, lalu menusuk dengan tombak. Jelek. Suara robek yang tajam dan menusuk telinga bergema di langit berbintang. Di bawah, Mileye dan Master Sekte Pedang masih bertarung dengan klan Roh Suram. Jessica Guan,
yang berusaha mati-matian tiba-tiba berhenti, dan sebuah suara bergema di kepalanya, "Mundur! Mundur!" Jessica Guan mendongak, dan segera, wajahnya menjadi ganas. Dia tahu bahwa master dari klan roh suram diblokir. Queen. Tanpa banyak berpikir, Jessica Guan tiba-tiba berbalik dan meraung, "Mundur!" Semuanya mundur. Dan pada saat ini, cahaya pedang berdarah tiba-tiba memotong ke arahnya. Itu Mileye. Pupil Jessica Guan tiba-tiba menyusut, tangan kanannya mengepal, lalu meninju. Bang! Semburan darah meledak, dan Jessica Guan mundur ratusan kaki jauhnya. Bukan hanya itu, telapak tangan kanannya langsung dipotong oleh pedang Mileye. Saat ini kekuatan Mileye bisa dibilang tidak normal, karena sifat garis darah yang dimilikinya membuatnya semakin kuat. Tidak ada batasan. Selama dia dalam keadaan iblis gila, kekuatan garis darahnya tidak memiliki batas. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya semakin kuat. Selain itu ada pedang di tangannya, Master Alam Penerobosan dan Pemurnian Master sama sekali bukan lawannya, terutama klan Roh Suram, karena klan Roh Suram benar-benar dikalahkan olehnya. Setelah tangan kanannya dipotong oleh pedang Mileye, Jessica Guan terkejut, karena dia baru saja sadar tiba-tiba pada saat ini, dan kekuatan Mileye semakin kuat. Yang paling penting, di bawah pengaruh kekuatan garis darah Mileye, para master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh. Master klan roh suram biasa sama sekali tidak berani mendekati Mileye. Apa sifat garis darah ini? Jessica Guan sangat ketakutan di dalam hatinya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Melihat pemandangan ini, pupil Jessica Guan tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba melihat ke arah klan roh suram dan master lainnya di kejauhan, mundur. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang menahan Mileye yang gila di depannya, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mendengar kata-kata Jessica Guan, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya mundur satu demi satu. Saat ini, Mileye sudah bergegas di depan Jessica Guan. Jessica Guan tiba-tiba merentangkan tangan kirinya, dan perisai hitam legam raksasa tiba-tiba menghalangi di depannya. Pedang Mileye datang. Bang! Perisai besar itu pecah, dan Jessica Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, dia berbalik dan mengusap ringan dengan tangan kirinya, muncul celah ruang hampa. Saat berikutnya, dia langsung memasuki celah ruang hampa. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba masuk. Melihat kejadian tersebut, wajah para master sekte pedang itu berubah drastis, dan hendak mengejarnya, namun retakan di ruang hampa sudah sembuh. Di lapangan, wajah James Lu agak jelek. Saat ini, kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, "Pergi ke dunia spiritual roh suram." Setelah selesai berbicara, dia langsung membawa kultivator pedang ke langit. Target, dunia spiritual roh suram. Setelah Mileye menghambur ke dalam retakan ruang hampa, dia berjalan dengan pedangnya sepanjang jalan, sedangkan di kejauhan, Jessica Guan berlari liar sepanjang jalan. Dia sama sekali tidak berani bertarung dengan Mileye sekarang. Jika Mileye tidak bisa menelan pedang, dia masih bisa bertarung dengan Mileye, tapi masalahnya, Mileye bisa menelan pedang. Sebagai kultivator pedang, dia langsung lumpuh. Melarikan diri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melarikan diri kembali ke dunia spiritual roh suram dan memulai dari awal lagi. Di belakangnya, Mileye mengikuti dari dekat, dan kecepatannya semakin cepat. Sedikit keganasan melintas di mata Jessica Guan. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Sekitar setengah jam kemudian, ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah, dan energi kematian yang kuat keluar. Saat berikutnya, dia langsung masuk ke ruang hampa.
Dunia spiritual roh suram. Namun, Mileye tidak berhenti, dan segera, dia langsung bergegas ke dunia spiritual roh suram. Ketika dia memasuki dunia spiritual roh suram, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan pemimpinnya adalah Jessica Guan. Jessica Guan menatap Mileye, ini dunia spiritual roh suram. Tidak ada energi spiritual di dunia spiritual roh suram, bisa dikatakan datang ke sini biasanya untuk mencari kematian. Dan pada saat ini, energi yin dan energi kematian di sekitarnya tiba-tiba mengalir menuju Mileye seperti air pasang. Energi yin dan energi kematian ini tidak mengikis Mileye, tetapi diserap oleh Mileye. Melihat pemandangan tersebut, wajah Jessica Guan langsung memucat. Jika Mileye menyerap energi kematian dan energi yin dari seluruh dunia spiritual roh suram, bersambung.